Kaisar baru bertahta. Berlutut. Kaisar panjang umur. Panjang umur. Seluruh menteri berdiri. Aku berasal dari latar belakang sederhana. Pernah hidup miskin di kampung halaman, tidak ada cukup makanan. Untungnya seorang wanita merawatku dan pernah menolongku dengan makanan. Juga memiliki janji pernikahan dengan Tamael. Hamba di sini. Aku menunjukmu sebagai utusan khusus. Ikut aku ke kampung sebagai rakyat biasa. Hamba menerima perintah. Paduka, di depan kampung Anda, Kabupaten Jido, benar Anda tidak mau kami mengikuti lagi? Aku melakukan kunjungan rahasia. Untuk apa kalian mengikuti? Perdana Menteri akan segera tiba. Setelah dia tiba, kalian masuklah ke kota. Bagaimana kalau Anda mendapatkan bahaya? Itu adalah kampung halamanku. Bahaya apa? Sinyal bahaya ini Anda bawa saja. Lepaskan kalau dalam bahaya. Hamba akan segera bawa orang. Ingat Paduka, lepaskan sinyal kalau ada bahaya. Siap. Tuan Tamael. Hamba tidak berani. Rinjani, aku sudah kembali. Saka, untuk apa kita bergegas ke pintu gerbang? Ayahku dapat kabar kalau ada orang penting tiba di Kabupaten Jido dan Sino. Kebetulan ayahku ada urusan, suruh aku untuk menyambutnya. Jika bisa mendapatkan perhatiannya, jadi sukses dan terkenal bukanlah hal yang sulit. Oh ya Saka, Paman Zidan sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Itu karena kamu masih ada janji nikah. Orang tidak berguna itu mungkin sudah lama meninggal di luar sana. Memangnya siapa dia? Mana pantas jadi suamiku? Dulu saat dia pergi bukankah masih bilang, setelah dia jadi kaisar, dia akan mengangkatmu jadi permaisuri? Kalau dia bisa jadi kaisar, kamu adalah kaisar Purna. Cepat! Berhenti, bayar biaya masuk. Kak, kenapa masuk ke kota ngantri sepanjang ini? Masuk kota harus bayar biaya masuk. Tidak bayar, tidak boleh masuk. Masuk kota harus bayar biaya masuk. Aturan apa ini? Ini aturan Kabupaten Jido. Tapi aku di tempat lain tidak pernah dengar tentang aturan ini. Putra Bupati mau menikah, jadi ada perintah pungutan paksa di pintu masuk. Tuan, aku tidak mampu membayar. Anda tolong biarkan aku masuk. Apa isi tasmu? Oh, ini bahan obat yang kupetik di gunung. Tidak ada uang ya? Bayar dengan bahan obat saja. Tidak bisa. Itu mau kutukar dengan uang untuk biaya berobat ibuku. Ibuku masih menungguku. Tuan, tolonglah. Jangan pungut biaya masukku. Biarkan aku masuk. Mau masuk gratis? Berdiri. Masih tidak mau bayar? Hah? Hentikan! Di siang bolong, kamu berani menindas dan memeras. Masih tidak mau bayar? Hah? Hentikan! Di siang bolong, berani menindas dan memeras. Putra Bupati mau menikah. Sebagai rakyat, kenapa kalau kasih sedikit uang? Hah? Siapa yang tidak bayar, berarti pengkhianat. Tidak bayar berarti pengkhianat. Tidak bayar dipukul oleh kalian. Benar. Itulah nasib akhir pengkhianat. Prajurit, seret dia ke penjara. Tuan, Tuan. Hari ini aku baru tahu. Ternyata pengkhianat dan rakyat baik dibedakan seperti ini. Jangan banyak omong. Cepat bayar 1 tahil. Kalau tidak, kamu juga tidak bisa pergi. Kamu terang-terangan perampok. Kalian di sini makan enak. Masih merampas hasil jerih payah rakyat. Apa gaji dari pemerintah untuk membiayai kalian? Sekumpulan perampok! Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Kalian yang sudah bosan hidup. Hukum kerajaan Kano mengatur yang menindas rakyat harus dipenggal sebagai peringatan. Maksudmu kami pantas mati? Sangat pantas. Hari ini aku akan mengajarmu. Kamu berani memukulku?
Kamu bilang aku tidak berani memukulmu. Hari ini aku mau memukulmu. Hari ini aku mau memukulmu. Kenapa semuanya berkumpul di sini? Aduh, Tuan Muda Saka, kenapa Anda datang? Kalian sedang apa? Kenapa ribut-ribut begini? Aduh, ada seorang pengkhianat. Dia tidak mau bayar masuk dan mengatakan kami perampok. Oh, di mana pengkhianat itu? Ini, dia orangnya. Kamu. Rinjani, Kenapa kamu kembali? aku kembali. Apa dia tunanganmu yang pecundang itu? Dulu bukankah dia bilang setelah jadi kaisar akan kembali mengangkatmu jadi permaisuri? Kelihatannya dia tidak seperti kaisar, hah? Jangan katakan lagi. Biaya masuk 5 sen saja tidak bisa bayar. Mana mungkin dia kaisar? Mungkin dia benar-benar seorang kaisar. Kaisar mana yang pergi masih membawa uang? Hah? Siapa kamu? Aku orang yang kamu mendongak pun sulit untuk melihatnya dengan jelas. Di dunia ini, belum ada yang bisa membuatku mendongak. Oh, mendengar nada bicaramu, kamu adalah orang paling tinggi di dunia ini. Apa mungkin kamu adalah kaisar? Benar. Aku adalah. Benar. Aku adalah. Diam! Saka itu putra bupati, tidak bisa dibandingkan dengan pecundang sepertimu. Oh iya, sekarang dia juga tunanganku. Kamu mau menikah? Ucapanmu ini, aku tidak menikah. Apa kau harus menunggu pecundang sepertimu? Mana bisa kamu menikah? Kamu bilang mau menungguku pulang. Tunggu kamu apa? Tunggu kamu pulang mengangkatku jadi permaisuri. Dulu sebelum pergi, aku pernah berjanji padamu. Setelah aku sukses, aku akan kembali menikahimu. Apa sekarang kamu sudah sukses? Kali ini aku pulang. Untuk menepati janjiku. Dulu kamu bilang setelah jadi kaisar akan kembali menikahiku. Apa sekarang kamu sudah jadi kaisar? Keterlaluan dia. Ada salah. Kaisar memakai jubah naga. Tapi kamu seperti pengemis. Di mana jubah kebesaranmu? Ketika kaisar bepergian, pasti dengan kereta megah, dipandu oleh para pejabat tinggi, dikawal oleh jenderal serta pasukan berkuda dan 81 kereta megah, serta ribuan pasukan berkuda. Tapi di mana kereta megahmu? Rinjani, Kaisar bertahta tinggi, wibawanya sekuat neraka. Lalu di mana wibawamu? Kamu tidak punya apa-apa tapi berani berkata semena-mena. Sudah merantau lama tapi tetap tidak berguna. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu ruas jari Saka. baik. Walau aku tidak memiliki apapun, tapi kita masih ada janji nikah. Janji nikah? Aku hanya menipumu dengan janji nikah. Kalau bukan demi rumah leluhurmu, mana mungkin aku jadi tunanganmu? Dulu aku tidak punya cukup makanan. Kamu menampungku, menjagaku. Apa itu semua palsu? Yang menampungmu adalah adikku, Arista. Menjagamu juga dia. Sementara aku, dari awal sampai akhir, sekalipun tidak pernah menatapmu. Ini tidak mungkin. Kamu lihat penampilanmu sekarang? Seperti seekor anjing. Ah, tidak. Anjing saja lebih baik. Dan kamu, apa pantas menjadi suamiku? Aku tidak pantas. Apa kamu tahu siapa identitasku yang sebenarnya? Apa kamu tahu siapa identitasku yang sebenarnya? Memangnya siapa kamu sebenarnya? Coba katakan. Benar. Aku mau lihat apa identitasmu lebih kuat dari posisi bupati ayahku. Tadi petugas gerbang bilang mereka memungut biaya masuk karena putra bupati akan menikah. Ternyata orang yang akan dinikahi adalah kamu. Benar. Aku akan menikah dengan Saka dan menjadi menantu bupati. Memangnya kamu siapa? Apa kamu bisa menarik perhatianku? Cuma seorang putra bupati bisa membuatmu kehilangan jati diri. Orang yang berhati sempit, sulit menghargai hal besar. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang sudah kamu korbankan. Diam!
Memangnya kamu itu siapa? Berani bicara seperti itu? Kamu memukulku. Kamu berani memukulku? Kamu itu cuma seorang pengemis. Kalau aku memukulmu, kamu bisa apa? Sepertinya kamu sudah bertekad nikah dengannya. Ayahku adalah Bupati Kabupaten Jido. Rinjani tidak menikah denganku. Apa mungkin menikahi pecundang sepertimu? Demi sebuah pesta pernikahan, rakyat dipaksa membayar pajak. Tidak bisa dibayangkan berapa banyak kejahatan yang kamu lakukan. Apakah kamu masih memiliki hukum? Hukum? Bahkan Kabupaten Jido saja milik keluarga Pratama. Ucapanku adalah hukum. Benar-benar semena-mena. Apa kamu tidak takut? Ayahmu kehilangan jabatannya. Kamu? Saka, bukankah kamu tadi bilang utusan kerajaan mau datang ke Kabupaten Jido? Bagaimana kalau pecundang ini bicara sembarangan di depan utusan kerajaan? Nanti jadi masalah. Kamu tidak bilang aku hampir lupa. Menurutmu bagaimana mengurusnya? Ini mudah. Buat dia tidak bisa bicara saja. Ini mudah. Buat dia tidak bisa bicara saja. Kamu memang banyak ide. Rinjani! Aku tidak menyangka. Ternyata kamu begitu kejam. Aku benar-benar buta masih berpikir. Aku cuma berharap kamu tidak akan menyesal. Hal yang paling kusesali memiliki janji nikah denganmu. Membuat Paman Zidan tidak menyukaiku. Kafka, Tuan Muda, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Tuan Muda, Anda lihat saja. Maju! Pukul yang keras! Kalian akan mati! Rasakan, kalian tidak makan, pukul yang keras. Kalian akan menanggung akibatnya! Masih keras kepala, aku akan memukulmu sampai mati. Saka, kamu lihat dia seperti seekor anjing. Rinjani, kamu akan menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal karena tidak jadi permaisuri. Hentikan! Sekarang kamu tahu akibatnya menyinggungku. Jangankan kamu, bahkan Kaisar datang pun akan diperlakukan dengan buruk. Kalian akan menanggung akibatnya. Tuan, Sinyal bahaya. Paduka dalam bahaya. Cepat pergi ke titik lokasi. Tunggu. Kaisar ada perintah. Jangan mengganggu rakyat. 4 anggota ikut denganku. Yang lain tunggu Perdana Menteri di sini. Apa ini? Aku juga tidak tahu. Katakan, kamu melepaskan apa? Kamu takut? Saka, pecundang ini sampai sekarang masih berani menggertak. Sekarang aku beri kamu kesempatan. Berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Mungkin aku masih bisa mengampunimu. Memangnya kamu siapa? Sialan! Berlutut! Kamu tidak pantas. Saka, pecundang ini sangat keras kepala. Tidak cukup dipukul saja. Ucapanmu benar. Prajurit, ikat dia. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Sekarang aku buat kamu tahu. Apa akibatnya menyinggungku? Aku buat kamu tahu kehebatanku. Tidak menyinggung orang lain, malah menyinggung Tuan Muda Saka. benar-benar tragis. Hanya dengan menyingkirkanmu, aku baru bisa nikahi Saka dengan lancar dan jadi menantu bupati. Kamu seharusnya tidak kembali. Nasib orang ini benar-benar beruntung. Ternyata masih belum mati. Kalian pantas mati. Yang pantas mati adalah kamu. Tuan utusan tiba! Apa? Tuan utusan? Saka, kalau Tuan Utusan datang dan melihat pemandangan ini, akan jadi masalah. Cepat,
Bubarkan rakyat. Sampaikan kabar pada ayahku. Cepat suruh mereka bubar. Cepat. Semuanya bubar! Bubar! Tuan Muda, bagaimana dengan orang ini? Cepat. Seret dia ke penjara. Jangan lepaskan dia. Kalau sampai bertemu utusan dan asal bicara, akan jadi masalah. Baik, prajurit, cepat. Bawa dia. Tuan utusan, Hei, aku tidak tahu nama Tuan. Siapa kamu? Aku adalah Saka Pratama, putra Bupati Kabupaten Jido. Aku di sini untuk menyambut Anda. Putra Bupati. Di mana ayahmu? Tuan, ayahku sedang ada tugas. Suruh aku menyambut Anda di sini. Dia akan datang sebentar lagi. Siapa nama Tuan? Kamu cukup tahu aku datang dari ibu kota. Ada urusan apa, Tuan? Datang ke Kabupaten Jido. Tuan, Anda sedang mencari orang? Apa kamu melihat orang yang memakai pakaian linen? Usianya sepantaran denganmu. Usia sepantaran denganku. Benar, usianya sepantaran denganmu. Sedikit lebih kurus. Bukankah... Kamu melihatnya? Tuan, ada apa Anda mencarinya? Apa yang terjadi di sini? Katakan! Tadi ada yang buat masalah di gerbang dan tidak mau taat aturan. Jadi aku... Jadi kamu memukulnya? Iya, Nyalimu besar sekali. Tuan. Sebenarnya siapa dia? Dia adalah... Di mana dia? Katakan. Katakan tidak. Tuan, dia dikurung di penjara. Berani mengurungnya di penjara? Nyali kalian besar sekali. Siapa dia sebenarnya? Bawa aku ke penjara kabupaten. Kalau sampai terjadi sesuatu, jangankan kalian, bahkan ayah kalian juga harus dipenggal. Cepat bawa jalan. Tuan Muda Saka memberi perintah. Awasi dia. Jangan sampai terjadi kesalahan. baik, Tuan Kapka. Yang patuh, Tunggu, jangan pergi. Aku adalah kaisar kerajaan Kano yang baru. Panggil utusan kerajaan. Cepat tolong aku. siapa kamu? Aku adalah kaisar. Kaisar kerajaan Kano. Cepat tolong aku. Kalau kamu kaisar kerajaan Kano, aku adalah kaisar Purna. Kamu apa? Hah? Apa kamu jadi bodoh karena dipukul? Hah? Dasar. Tuan, aku difitnah! Tuan, aku difitnah! Tolonglah, Tuan! Penjara kabupaten ini gelap dan lembab. Mana bisa datang ke tempat begini? Jangan banyak omong. Dikurung di mana? Di depan, ya di depan. Kalau terjadi sesuatu padanya, kalian semua akan dipenggal. Sebelah sini, Tuan. Buka!